Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita belajar materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase B kelas 4 semester ganjil dengan judul materi Asmaul Husna. Adapun capaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik memahami Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Adapun tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu yang pertama memahami Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang selanjutnya saya akan sebut dengan 5 Asmaul Husna. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyebutkan 5 Asmaul Husna. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengidentifikasi penulisan Arab 5 Asmaul Husna beserta tulisan Latinnya. Dan yang keempat, meneladani 5 Asmaul Husna. Mari kita ke tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai atau sang raja. Sebagai Al-Malik, Allah adalah penguasa yang mutlak dan berdaulat di atas seluruh alam semesta, tanpa ada yang menandingi atau menyaingi kekuasaannya. Kemudian yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz berarti yang maha perkasa atau yang maha kuat. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan, kemuliaan, dan kedudukan yang tidak tertandingi. Kemudian yang ketiga Al-Quddus. Al-Quddus berarti yang maha suci. Nama ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suci dari segala kekurangan, noda atau kelemahan. Allah bebas dari segala bentuk cacat atau kekurangan yang mungkin dimiliki oleh makhluknya. Yang keempat As-Salam. As-Salam berarti yang maha sejahtera. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber segala kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan. Dan yang kelima, Al-Mu'min. Al-Mu'min berarti yang maha pemberi keamanan atau yang maha memberi rasa aman. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala keamanan, ketenangan, dan kepercayaan. Mari kita menuju ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu menyebut Asmaul Husna. Pada layar ini tertulis tulisan Arab dan tulisan Latinnya. Mari kita menyebut berulang-ulang. Al-Malik. Sekali lagi. Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz. Sekali lagi. Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Quddus. 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 Yang keempat, As-Salam. 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 Kemudian yang kelima, Al-Mu'min. Al-Mu'min. Sekali lagi. Al-Mu'min. Selanjutnya mari kita latihan menyebut tanpa ada tulisan Latinnya. Coba anak-anakku sekalian, kira-kira apa bacaan atau Asmaul Husna pada layar ini? Betul sekali. Assalam. Kalau yang ini? Betul. Al-Quddus. Selanjutnya? Bagus sekali. Al-Aziz. Selanjutnya? Pintar sekali. Al-Malik. Dan yang terakhir? Betul sekali. Al-Mu'min. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kelima Asmaul Husna dengan tulisan Latinnya.
Untuk itu mari kita belajar menjodohkan antara Asmaul Husna dengan tulisan Latinnya. Di layar ada 5, kemudian dipasangkan 5 juga, nomor 1 dipasangkan dengan hurufnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Di situ tulisan Arab, kira-kira pasangannya di huruf apa? Atau tulisan Latinnya di huruf apa? Betul, C. Assalam. Kemudian yang kedua, betul, Al-Malik. Kemudian yang ketiga, Al-Quddus. Betul sekali. Kemudian yang keempat, betul, bagian A, Al-Aziz. Kemudian yang kelima, bagian D, Al-Mu'min. Ini berarti anandaku sekalian telah berhasil mengidentifikasi tulisan Arab kepada tulisan Latinnya. Selanjutnya mari kita ke tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu meneladani sifat kelima Asmaul Husna tersebut. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Anandaku sekalian, kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Berikut beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna. Antara lain, yang pertama, menahan diri. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Ingat anak-anakku sekalian, marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Kemudian coba Ananda ingat-ingat kembali, apakah ada kejadian yang pernah Ananda alami yang membuat Ananda marah tapi mampu menahan diri agar tidak marah? Yang kedua, mandiri. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan oleh nabinya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Apakah Ananda pernah melakukan hal seperti gambar ini? Coba ingat-ingat kembali. Apakah ada hal yang Ananda lakukan sendiri tanpa bantuan orang tua? Kemudian yang ketiga, cinta kebersihan. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang paling penting adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Yang keempat, menjaga lisan. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Pernahkah kalian merasa bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Kemudian yang kelima, tertib. Pada gambar ini terlihat orang sholat berjamaah dalam keadaan tertib. Menyeberang pada zebra cross secara tertib.
melaksanakan upacara bendera secara tertib, menonton bersama-sama pada satu TV dengan tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Bagaimana rasanya kalau ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarang tanpa melihat rambu? Mari perhatikan contoh berakhlak Asmaul Husna seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama, tidak mudah marah. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, melakukan pekerjaan secara mandiri. Yang keempat, menjaga kebersihan. Dan yang kelima, tertib dalam melakukan segala hal. Silahkan Ananda mencari contoh-contoh yang lain atau bertanya ke orang tua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video materi ajaran yang lain. Saya, Lukman Usman SPDI, ucapkan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.